Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya. Mudah-mudahan kawan-kawan tidak bosan melihat video saya. Pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan teknik sampling. Dalam teknik sampling itu kita kenal ada dua, teknik sampling probability dan non-probability. Seperti apa teknik sampling probability? Kita saksikan setelah ini. Dalam pengambilan teknik sampling kita kenal ada dua istilah, ada teknik sampling probability dan non-probability. Nah, yang termasuk teknik sampling probability itu adalah yang pertama adalah simple random sampling, yaitu sampel acak. Nah, sampel acak ini adalah semua orang punya hak untuk kemudian dijadikan sampel tanpa mempertimbangkan status sosialnya, kemudian jenis kelaminnya, stratanya, dan lain sebagainya. Jadi siapa yang ditemu di lapangan, maka tentu mereka berhak menjadi bagian dari sampel yang akan dijadikan sebagai responden untuk menggali data tersebut. Nah, tentunya pertimbangan dalam sampel acak ini atau random sampling ini tentu juga harus mempertimbangkan terkait dengan kualitas dari calon responden tersebut. Jangan sampai kemudian nanti pemilihan sampelnya ternyata tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, tentu harus juga dipertimbangkan kemampuan dari seorang calon responden itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan oleh seorang peneliti. Jadi dalam teknik random sampling itu siapapun dia berhak untuk kemudian dijadikan sampel dalam penelitian tersebut. Kemudian sampel kedua yang termasuk teknik sampling probability itu adalah ada namanya proporsional strative random sampling, yaitu sampel berstrata dan proporsional. Nah, bedanya dalam sampel acak, kalau dalam proporsional ini bahwa dalam pengambilan sampel itu berdasarkan stratanya dan tingkatan-tingkatannya. Misalnya di dalam strata pendidikan itu ada mulai SD, SMP, SMA, kemudian S1, S2, S3, dan seterusnya. Nah, ini nanti yang akan dijadikan pertimbangan untuk kemudian memilih siapa-siapa yang kemudian akan jadikan sampel. Dalam dalam proportional strative random sampling ini, ya tentunya yang akan diambil secara acak, secara proporsional itu adalah tentu orang yang memiliki berstrata tadi. Jadi nanti dikumpulkan populasi yang berstrata S1 dikumpulkan menjadi satu, tinggal nanti kemudian diambil secara acak siapa saja yang kemudian akan menjadi sampel. Nah, kemudian teknik sampling probability yang ketiga itu kita kenal dengan disproportional strative random sampling, yaitu berstrata kurang proporsional. Artinya dalam proses pengambilan sampel itu juga mengabaikan terkait dengan strata secara proporsional. Artinya bisa mengambil lebih banyak dari yang bukan berstrata. Dalam proses pengambilannya tentu juga harus mempertimbangkan, lagi-lagi harus mempertimbangkan dari sisi kemampuan calon responden tersebut. Karena ini penting menjadi pertimbangan agar nanti proses pengambilan data itu juga menjadi akurat, sehingga apa yang diinginkan oleh peneliti itu betul-betul didapat data yang valid, data yang benar, data yang memang diinginkan oleh calon peneliti. Nah, kemudian teknik sampling probability yang terakhir itu ada namanya cluster sampling atau sampel area. Jadi cluster sampling itu nanti berdasarkan kelas-kelasnya. Di dalam proses pengambilan sampel itu ditentukan dulu kelas-kelasnya. Nah, biasanya dalam proses area sampling itu atau cluster sampling itu nanti seorang peneliti menentukan kelas-kelas apa saja yang akan diambil. Contohnya kalau kita ingin meneliti tentang prestasi belajar di SMA
SMA 10 misalnya. Jadi kemudian yang kita jadikan area penelitian kita itu adalah kelas 10. Nanti kelas 10 itu kan terbagi menjadi beberapa klaster. Sehingga nanti di dalam kelas-kelas itu kita ambil berapa persen untuk kemudian menjadi sampel. Nah, tentunya pengambilannya juga berdasarkan jumlah kelas tersebut. Kalau Suharsimi kan mengatakan pengambilan sampel itu boleh 5%, boleh 10%, boleh 25%, boleh 50%. Tinggal bagaimana kemudian kemampuan seorang peneliti mengolah data-data dari sampel tersebut. Semakin banyak sampel yang diambil, semakin banyak responden yang dijadikan sumber data, ya tentu juga hasilnya akan semakin baik. Nah, dan tentu juga dalam proses pengolahannya juga akan lebih teliti apakah hasil itu akan lebih valid atau tidak. Nah, ini empat teknik sampling probability. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa menambah wawasan kita bersama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.